Yang saya sayangi semuanya, teman-teman yang ada di HKBP, baik pelayan, para pemimpin maupun warga, juga tamu kami yang kami sayangi dari kampung halaman saya di Pematang Siantar, tempat saya dahulu belajar SLA, S1, di mana saya juga berolahraga sejak pagi, yang menyebabkan saya masih belum membutuhkan kinesioterapi pada saat ini. Sebelum saya melanjutkan, izinkan saya memulainya dengan bercerita tentang dua hal. Yang pertama, sejak hampir 2 tahun yang lalu, saya sering setiap pagi ketika saya berada di Pia Raja Tarutung berenang di kolam soda di Parbubu, sebuah desa sekitar 6 menit dari Tarutung, naik mobil. Biasanya kalau para pemimpin HKBP malu berenang di kolam umum, tapi saya tidak. Jadi dikenallah saya oleh banyak perenang, termasuk para ibu. Kadang-kadang demikian mereka kenalnya, sehingga mereka mau dekat-dekat ke tempat di mana saya tengah berolahraga setelah berenang. Nah, di situ mereka bercerita tentang Padapol, tukang urut. Nah, bercerita saya setiap minggu memanggil tukang kusut ke rumah saya. Yang sana bagus, yang sana kurang bagus, yang sana sakit kali, yang sana cepat sekali, padahal kita membutuhkan lebih lama, gitu, cepat sekali. Nah, itulah satu background untuk menunjukkan bahwa memang banyak warga masyarakat yang membutuhkan topangan bagaimana supaya hidupnya itu jauh dari rasa sakit. Tidak hanya yang dahulu orang Batak tidak punya dokter, panggil datu, atau modern panggil dokter, tapi juga ikut tukang kusut. Dan sekarang sudah datang pada 25 tahun terakhir ada fisioterapi lah itu, dan sekarang ada istilah yang baru, kinesioterapi. Saya mau mengecek apakah kalian ingat itu tadi. Kinesio terapi, kan gitu. Karena tadi beliau agak ragu dia menggunakannya, supaya diingat inang. Kinesio terapi. Nah, seperti orang Inggris, kinesio terapi. Ya, yang kedua, teman-teman, latar belakang yang kedua adalah ini. Saya sekarang berumur 63 menjelang 64. Tidak ada sakit saya di dalam, di luar. Tapi 3 bulan lalu pergelangan tangan saya terasa sakit, nggak ada terkilir. Ibu langsung menuduh saya karena ibu suka melihat orang yang sudah tua itu tidak tahu lagi banyak hal, kan. Dituduhlah saya, karena engkau menggunakan tangan kananmu pusat di dalam air terlalu kuat, katanya, kan. Nah, padahal itu merupakan apa namanya? Sindrom, ya, sindrom ketuaan, kan gitu. Jadi, terus sudah berakhir lah itu, tiba-tiba hilang. Baru 2 minggu lalu ini sudah mulai ada sakit-sakit di sini. Padahal saya berenang, ya kan. Tadi saya mau keluar saja sulit. Ada ini namanya semakin tua semakin banyak komplain tubuh, ya kan. Ototnya
tidak sehebat seperti dulu. Karena Bu Dokter Tina, saya ini pemain bola, pelari maraton. Waktu muda otot kita hebat, sekarang sudah semakin kurang, jadi datanglah. Ini menunjukkan bahwa di masyarakat juga banyak yang sehat tapi mengalami yang seperti itu. Banyak sekali yang membutuhkan pelayanan kita ini. Karena ada dua ciri orang, satu dia teguh, satu cengeng. Jadi kalau orang-orang tua kita cengeng, ada seperti tadi, harus dipanggil itu. Cucunya datang, mula mamu, ngasu sawo pung menaon. Nah, jadi cengeng dia, datanglah susahlah anak-anaknya, cucunya harus mendatangkan. Nah, karena latar belakang ini, teman-teman dan Bu Dr. Tina, kami menjelang akhir tahun lalu selama 6 kali rapat di sini, semua unit-unit pelayanan memikirkan bagaimana kalau Zaitun Silangit ini bisa lebih sering dibutuhi atau membutuhi masyarakat. Jadi tidak hanya kebutuhan HKBP. Di sini sering dilakukan pelatihan-pelatihan untuk para calon pelayan, untuk anak-anak, anak sidi, perempuan, laki-laki. Tapi kita menunggu di sini. Kalau mereka butuh, datang. Itulah selama bertahun-tahun di sini. Maka saya bilang, kita harus adakan pelayanan-pelayanan yang membuat orang datang ke sini. Tidak harus kita panggil dia, tapi datang dia, karena kita bisa membutuhinya. Nah, begitulah makanya kita buat conference hall dengan kapasitas 2.500 kursi, dengan akustik yang sudah lebih hebat dari yang di Jakarta, juga dengan sound system yang permanen, yang tidak bawa-bawa seperti ini lagi. Sudah langsung dia remote control dengan harga hampir 1 miliar, supaya orang datang ke sini menggunakannya nyaman, bersih. Tempat parkir hebat, ada lapangan di sana, ada di sana juga tempat parkir. Itu satu contoh saya bilang ke kami yang rapat. Juga kita buat di situ ada 2 balerong. Balerong satu ini di tepi danau kolam, satu lagi di sana, supaya orang-orang yang memiliki maksud-maksud pelatihan grup kecil bisa melakukannya di situ, bisa melakukan di situ. Tapi juga kita bilang banyak orang sekarang yang merasa kering jiwanya, rohnya. Dia nggak suka lagi terus dikobah-kobahi di gereja. Dia tidak suka lagi dikobah-kobahi terus-menerus di partangyangan. Dia mau sendiri. Dia mau bertemu dengan Tuhan sendiri. Kalau di gereja, di Eropa memang Bu, atau di Australia, dibuka gereja. Kalau di Indonesia ditutup pada hariannya, karena takut dicuri loudspeakernya kan. Nah, begitu ditutup. Jadi nggak ada peluang bagi mereka. Betul kan? Ditutup. Gereja Katolik pun yang sangat terbuka, ditutup itu. Takut hilang nanti bahan misanya kan gitu. Dicuri orang-orang yang lapar. Makanya kita bangunlah di sini rumah doa untuk seseorang langsung bisa bertemu dengan Tuhan, dan di luarnya ada pepohonan yang rindang begitu. Tapi itu bagi orang yang pietis seperti saya, suka berdoa. Tapi ada orang juga yang suka berdoa waktu berjalan kaki. Dia bermeditasi waktu berjalan kaki. Maka kita siapkanlah di 2 hutan mini di sini untuk orang berjalan di tepi sungai, di mana sungai mengalir, supaya mereka juga bisa mendengar suara burung, suara sungai sambil mereka berdoa. Karena ke depan orang akan semakin tidak tergantung sama sekali lagi kepada Tuhan, karena sudah maju Indonesia ini. Tak 23 tahun lalu lagi Indonesia akan menjadi negara maju, dan di negara maju biasanya tidak membutuhkan Tuhan lagi. Makanya sekarang ada di Perancis Utara itu Taizé namanya, tempat meditasi massal, di mana orang-orang muda datang sendiri ke sana bermeditasi selama weekend. Karena dia nggak percaya lagi orang yang ngajar-ngajari dia harus bertemu sendiri.
Kita siapkanlah itu, Bu Dokter Tina. Tapi kami juga berpikir bagaimana supaya ada pelayanan di sini. Sebenarnya sudah ada di Lagu Boti, di PK Hepata, tapi itu ada 7 km ke dalam. Sulit bagi orang datang ke sana. Maka saya bilang sama Ibu Kadep Diakonia, Bu Kadep, bagaimana kalau kita buat satu unit di sini? Kinesioterapi itu. Mulai ragu waktu itu, Bu Kadep. Tapi karena ikut Diakones Risma Bob Siregar, ya kan? Dia ikut, bisa Pung, katanya kan. Nah, bagaimana bisanya? Oh, kami akan latih, akan begini gitu ya. Itu tahun lalu, Bu. Maka kami produsirlah pamflet, buklet Zaitun Selangit dengan sekian kegiatan. Ada meditasi taitse, ada pelatihan, yang lain-lain. Tapi minggu lalu, 2 minggu lalu atau minggu lalu Bu Kadep, saya tanya, loh, saya masuk ke bekas kantor ini yang tadi menjadi klinik kita, udah bersih tapi nggak ada apa-apa. Saya tanya Bu Kadep, loh ini bulan 5 Bu Kadep, kok belum jalan yang kita rencanakan? Sudah saya tekan itu pengumumannya di buklet, sudah saya sebar ke seluruh dunia. Saya bilang, kapan Bu? Sebulan lagi Bu, Pak Ipurus katanya kan, sebulan lagi bulan 6. Periode kita sudah mau berakhir. Kapan lagi? Ya kan? Tinggal 6 bulan lagi aktif Ipurus. Setelah itu November saya sidang raya, sinode godang kami memilih pimpinan baru bulan 12. Maka saya desaklah, marahlah saya sama Bu Kadep ini. Dia pun marahlah sama anggotanya. Jadi di dalam Alkitab, Bu, ada 2 jenis marah. Satu marah yang menyusahi, satu marah lagi yang memotivasi. Jadi Bu Kadep memilih marah yang memotivasi. Sehingga dalam 1 minggu jadi, Bu. Ibu pun terpaksa ada kegiatan di Jakarta didatangkan karena dia pikir Ipurus sudah marah ini. Akhirnya ibu datang mengorbankan yang lain, mengutamakan AKBP. We appreciate it. We really are very grateful, sebab ibu melihat apa yang kami lakukan ini harus ditopang, harus didorong, gitu. Jadi apalagi ibu tadi mengatakan kalau bisa adalah fakultas kedokteran, ya langsung saya bilang, ya Bu, saya punya nomor dekannya, nanti saya kasih biar langsung berkomunikasi. Nah, kira-kira begitu. Jadi terima kasih untuk kedatangan ibu. Terima kasih juga untuk kedatangan para hamba Allah kita di pemerintahan, mewakili Bapak Insinyur Poltak Sitorus, Bupati yang kita sayangi. Terima kasih untuk kedatangan dari kawan-kawan di Siantar yang memberi kesaksian tadi. Saya pikir kami sudah paling lambat, teman-teman yang di Gereja Katolik. Rupanya kami satu langkah lebih maju rupanya. Ya kan? Ya kan? Kita satu langkah lebih maju. Itu semuanya karena pejuang-pejuang di Diakonia KBP. Ada di sini Pendeta Osten, ya ada juga ya Pendeta Joni, yang rambutnya panjang seperti profesor, ya, ada juga para diakones yang luar biasa, ya, yang memungkinkan hari ini terjadi. Saya sungguh sangat berterima kasih. Dan nanti apa yang kita saksikan tadi akan ditayangkan di YouTube HKBP. Semua akan melihat, semua akan datang ke sini. Karena Bu begini, orang Batak itu walaupun dia kaya raya, sukses, punya hotel, punya ini itu, dia selalu merindukan di dalam hatinya harus pulang sesekali ke Bonapasugit, kampung halamannya. Bukan hanya untuk ziarah, bukan juga hanya untuk mengecek tanahnya, tapi juga adalah untuk melepas rindu supaya dia lebih sehat. Nah, ini nanti mereka datang karena Zaitun ini dekat dengan airport, hanya 10 menit paling lama, jalan kaki mungkin 15 menit. Mereka akan singgah di sini
datang ke sini. Jadi dia mengatakan, untunglah aku pulang ke kampung halaman karena aku sembuh dari rasa-rasa nyeri yang selama ini nggak bisa gitu. Jadi itulah yang kedua. Terima kasih untuk semua kita. HKBP memang berjuang mulai tahun 2021 sampai sekarang untuk memaksimumkan nilai dari aset-asetnya. Ini Zaitun Bu sempat tidur 38 tahun. Jadi orang-orang yang kita tugaskan di sini oleh HKBP selalu merasa dia ditugaskan dulu dihukum di sini. Karena dia susah melayani, ya di karantinakanlah dulu di Zaitun, gitu dulu Bu. Sekarang tidak lagi, sudah minta, Purus tempatkanlah aku di Zaitun karena sangat indah, sangat sejuk. Nah, gitu. Jadi inilah suatu momentum Bu. Ibu datang pada suatu kesempatan di mana HKBP tengah bergerak maju, di mana Roh Kudus tengah menggerakkan HKBP. Di Eropa Roh Kudus sudah pindah tempat dari sana ke Afrika dan ke Asia. Karena mereka tidak menerima peran Roh Kudus bekerja. HKBP tengah digerakkan Roh Kudus. Warga kita semua sangat mendukung semua program-program HKBP di jemaat, di lembaga, semuanya. Sampai kami berhasil meletakkan sentralisasi keuangan supaya kita bisa melakukan lebih baik. Jadi sekali lagi Bu, you are to receive our gratitude for your wonderful service for us. Tentu Ibu akan lebih senang lagi kalau saya sebut yang ketiga ini. Apa itu yang ketiga ini? Yang ketiga ini adalah begini Bu. Kadang-kadang di HKBP ini kalau nggak dimonitor oleh pimpinan, santai-santai saja di bawah. Nah, kalau nggak dimonitor, gitu kan. Jadi kebetulan Zaitun Silangit ini ada dekat jalan lintas. Nah, ini sering saya monitor Bu. Ini saya monitor terus ini. Kalau ada yang kurang, mereka ngadu, Purus kurang ini, boleh. Berapa lama nanti kau selesaikan? Nggak sanggup jawab, 3 hari ya. Iya Bu, nah gitu. Nah, monitor terus ini Bu. Jadi be sure that this service that we are doing now here will thrive, because Purus constantly monitors what is being done here. Nah, not just Purus, Kadep also, Kadep Deborah, not just Kadep Deborah, all members monitor this here. Ya, monitor. Itulah sebabnya kita bersyukur juga pada hari ini dalam kaitan dengan kinesioterapi launching ini, kita juga meresmikan tadi gudang mini alat-alat pertanian. Karena di kita ini Bu, semua alat pertanian kita diletakkan di mana-mana. Hilanglah dalam waktu seminggu. Ada hilang karena dipinjam warga sebentar, tetangganya. Lembu pun bisa hilang di sini Bu, sama kerbau, ya kan? Nah, jadi Bapak Pendeta O Prancis ini luar biasa. Beliau ini istrinya itu diplomat Bu, diplomat. Istrinya sekarang di Ankara, di Turki. Jadi dia di sini membaktikan dirinya supaya ini maju. Sesekali lah dia pulang ke Istanbul atau ke Ankara. Bukan istrinya yang pulang Bu, karena kalau istrinya yang pulang harus bawa 3 anak, 4 orang. Kalau dia sendiri, hanya sendiri. Tapi memang sejauh ini belum pernah dia minta tiket dari Ibu Kadep. Nah, jadi ini Pendeta O Prancis membantu Pendeta Agus di sini yang sudah membangun ini sejak tahun 2021. Pendeta Agus Manulang. Jadi dia kemarin bilang, Opung, saya sudah kerjakan tugas saya di sini, sudah saya bangun ini, sekarang tolong saya diutus ke jemaat. Nah, dia mau banyak berkhotbah maksudnya Bu. Kalau di sini dia banyak dikhotbahi.
di sini. Jadi kalau di jemaat di nanti banyak berkhotbah, banyak memberkati, banyak membaptis, angkat sidi, banyak menanam orang mati, ya kan? Jadi dia minta di jemaat, Bu. Di jemaat. Oke lah kalau ke jemaat, sehingga akan datang nanti seorang yang dari jemaat, Bu, ke sini untuk memimpin. Namanya Pendeta Santi Boru Sitompul. Jadi terima kasih Pak Agus, sudah berjuang luar biasa dari nol ini, dari tempat yang dianggap tempat mengkarantinakan orang, tapi sekarang sudah menjadi tempat pusat inspirasi bagi banyak warga kita. Itulah yang ketiga. Be sure, Ibu, ini tidak mati besok, ini akan thrive. Malah kita bervisi nanti dengan keteladanan yang baik di sini, di distrik-distrik AKBP yang ada 32 distrik, akan ada lagi yang seperti ini. Dan distrik-distrik AKBP itu, Bu, don't be surprised, ada di seluruh Indonesia. Jadi pelayanan Ibu yang mungkin benar Ibu ini kecil sekarang, tapi benih yang Ibu tanamkan hari ini bisa bertumbuh pesat sampai ke seluruh AKBP. Karena banyak orang AKBP yang ada juga cengeng-cengen, perlu disentuh-sentuh tubuhnya sehingga sembuh. Yang ketiga itulah yang mau saya katakan. Sekali lagi, Inang Diakones Risma, I believe, I trust that you will make sure that this ministry here will grow. Kebetulan, Bu, Diakones Risma ini baru saja kami tugaskan untuk memimpin PKH Pata. Setelah kita ganti, top. Memang perempuan Diakones top. Jadi tabas autit naik ulama tenang, lai posroam. Purus HKBP, semua jajaran HKBP yang sekarang dan ke depan akan terus mendukungmu. Tapi mate tubuh patita. Sangaja nak kini purus mangidu hamu memang guting. Saya ada siat si guting ini supaya bupati kita memberi hati lah. Kalau ada nanti dari peternakan Kabupaten Toba, lubi-lubi ni lubumuna, tu sama taruh kamu. Ate molo manubuhon 10 akan lubuna dong di Kabupaten Toba, sada pe taruh kamu tu son huala pami pe asal madok kamu ate romamu mangalap sada alai unang satong ate alai unang kolan patna sada mak ate congoni mada. Kita HKBP semakin dicintai sekarang, semakin dicintai kian, semakin dicintai bukan hanya di tengah-tengah bangsa kita, tapi di luar juga. Kebetulan saya sebagai anggota Komite Sentral Dewan Gereja Sedunia yang anggotanya ada 150 orang. Dari 150 orang itu ada 14 orang menjadi anggota Komite Permanen untuk Konsensus and Collaboration, yang tugasnya mencegah jangan sampai ada deadlock pada pembicaraan-pembicaraan tentang bangsa-bangsa di dunia ini. Jadi itulah HKBP yang Ibu bantu. So be proud that amongst all your friends in America, Australia, and so on, you still have 6.5 million HKBP members with you. We pray for you. May the Lord bless your ministry. May some more will come out to go with you and to support your work, so that many will also know our Lord, the Savior, the Healer, the one who says, "Come unto me, all you who are heavy, weary burden, because my burden is light." May the Lord be praised this afternoon, because lunch is waiting for us. I hope we can now eat after prayer. Dear Precious, thank you that you have come. We pray that you will also be elected again
second term as presses in this district. Thank you very much. May the name of the Lord be glorified. Thank you also, Inang, from Yayasan Kesehatan. I did not know that you would come when we talk about the date. But since you have come, it means something. Not just to Diakoness Risma, not just to many of us for this one, but for the future. I hope you will also support this. Thank you very much. Horas ma dia musawina.